Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penyusunan rencana militer untuk menginvasi Greenland menjadi wilayah kedaulatan Amerika Serikat. Dan langkah tersebut menyulut kemarahan Denmark yang berulang kali telah menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah memerintahkan para panglima operasi khusus militer Amerika Serikat untuk merancang strategi invasi ke Greenland. Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan bertindak terkait Greenland suka atau tidak suka dan mengklaim bahwa jika Washington tidak bergerak untuk mengamankan wilayah Arktik tersebut, Rusia atau China akan melakukannya sebagai gantinya. Trump mengatakan bahwa ia lebih memilih mencapai kesepakatan melalui negosiasi dengan Denmark. Tetapi ia memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat mengejar opsi lain jika diplomasi gagal. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Langkah sepihak ini pun memicu kemarahan kerajaan Denmark. Denmark telah berulang kali menyatakan bahwa Greenland tidak untuk dijual dan memperingatkan bahwa tindakan militer apapun akan mengakhiri perjanjian pertahanan transatlantik yang mengizinkan Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukan ke wilayah tersebut jika mereka mau. Diketahui ketertarikan Amerika Serikat yang kembali muncul terhadap Greenland juga terjadi di tengah meningkatnya minat terhadap sumber daya alam Greenland. Selain kaya akan mineral tanah jarang, wilayah itu diperkirakan memiliki cadangan energi fosil yang masif. Pemirsa, ratusan demonstran anti-ICE berpawai di pusat kota Minneapolis, Amerika Serikat sambil menyatakan kemarahan mereka atas pembunuhan Ryan Nicole Good oleh seorang agen ICE pada Rabu lalu. Para pengunjuk rasa merusak bangunan dengan grafiti dan bentrok dengan petugas keamanan di luar hotel Canopy by Hilton. Massa yakin hotel ini menjadi tempat agen ICE menginap setelah penembakan mematikan yang terjadi pada Rabu lalu. Bahkan mereka juga berusaha menghalangi kendaraan polisi yang sedang berpatroli. Pihak berwenang mengatakan beberapa demonstran ditangkap selama unjuk rasa tersebut. Sebelumnya, Rini Groot, seorang ibu rumah tangga anak berusia 37 tahun, ditembak mati oleh seorang agen ICE pada Rabu malam. Dan kematiannya memicu protes nasional yang setelah videonya menunjukkan agen federal mengepung dan juga menembak mobil viral di media sosial. Pemirsa, ribuan orang berkumpul di pusat kota Paris, Prancis mengecam tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Massa juga menuntut Amerika Serikat segera membebaskan Presiden Nicolas Maduro. Ribuan demonstran berkumpul di dekat Menara Eiffel Paris, Prancis pada hari Sabtu sambil mengibarkan bendera Kuba dan Venezuela serta meneriakan Yankee tinggalkan Amerika Latin sebagai bentuk kemarahan atas tindakan AS terhadap Venezuela. Massa menuntut pembebasan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan menuntut Donald Trump menghentikan perang imperialis. Bahkan seorang anggota parlemen Prancis dari Le Front Insoumis, Jérôme Legaf, berdiri bersama demonstran, mengecam tindakan AS dan mempertanyakan sikap sejumlah negara di Eropa yang seakan tunduk pada Amerika Serikat. Donald Trump peut se permettre de faire tout ce qu'il fait aujourd'hui parce que depuis qu'il est à la Maison Blanche, l'ensemble des autres États et singulièrement les autres États européens non seulement ne font rien contre tous ces agissements, mais le laissent faire et se font les soutiens et les complices de tous ces agissements. Si le Venezuela tombe, ce sera le tour de la Colombie qui tombera. Ensuite, ce sera le Brésil, le Mexique et Cuba. Parce que les autres pays, comme le Chili, l'Argentine, le Paraguay, ils se sont déjà alignés aux États-Unis. Sejumlah demonstran menilai hanya Tiongkok yang mampu menghentikan tindakan Amerika Serikat. Namun banyak pihak meragukannya sebab Tiongkok dikenal tidak ikut mencampuri urusan internal negara lain. Pemirsa, ribuan warga Venezuela turun ke jalan-jalan di Caracas, menuntut pembebasan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores.
Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera komunis dan spanduk yang mendukung Maduro dan istrinya sambil meneriakkan slogan-slogan menentang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selama pawai, para demonstran menyuarakan dukungan penuh kepada pemimpin yang terus mereka anggap sebagai Presiden Konstitusional Venezuela. Gerakan sosial kelompok petani dan organisasi politik bersekutu dengan Partai Sosialis Bersatu Venezuela bergabung dalam unjuk rasa tersebut. Bahkan aksi demonstrasi telah terjadi setelah pemerintah Venezuela mulai membicarakan diplomatik dengan Amerika Serikat untuk berupaya membuka kembali kedutaan besar yang telah ditutup sejak tahun 2019 yang lalu. Pemirsa, jutaan umat Katolik di pusat kota Manila, Filipina dalam rangka penghormatan terhadap patung Yesus Black Nazarene. Dipercaya patung tersebut dapat menyembuhkan penyakit dan membawa keberuntungan. Umat Kristen Yordania berkumpul di situs pembaptisan Al-Maktas untuk memperingati Hari Ziarah Katolik ke-26. Pada momen ini, umat Katolik Yordania berdoa untuk perdamaian dan stabilitas di tengah ketegangan regional. Para peziarah berbaris menuju gereja dengan para rohaniawan yang memimpin prosesi misa. Nyanyian pujian bergema di sekitar gereja sepanjang pelaksanaan upacara. Hari Ziarah Katolik diadakan setiap tahun oleh Patriarkat Latin Yerusalem di Al-Maktas untuk memperingati pembaptisan Yesus Kristus oleh Santo Yohanes Pembaptis di perairan Sungai Yordan. إلى هنا في السنوات الماضية مع التوتر مع الأحزان القائمة على إخوتنا في غزة لأن العدوان كان ما زال مستمرا، لكن الحمد لله في هذه السنة نأتي إلى هذا المكان المقدس بعد وقف إطلاق النار، وبالتالي الناس فرحة مسرورة وتشكر الرب على نعمة. اليوم هذا عندنا يوم مبارك ومقدس، هو ميلاد السيد المسيح، نحتفل فيه كل سنة جميع الطوائف. هاي بشير لرمز السلام السيد المسيح والمحبة بالعالم. Situs pembaptisan Al-Maktas dianggap sebagai salah satu lokasi suci bagi agama Kristen dan terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, pemerintah Iran menyatakan lebih dari 100 orang petugas keamanan tewas saat aksi unjuk rasa yang berujung kekerasan dan pembakaran masjid pecah di Teheran. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran memperingatkan Amerika Serikat jika nekat melakukan invasi militer, maka Iran tidak segan menyerang Israel dan Amerika Serikat. Ribuan pelayat mengiringi pemakaman anggota pasukan keamanan yang tewas di tengah gelombang protes yang melanda Iran. Prosesi pemakaman ini berlangsung di Provinsi Kermansyah, Iran Barat. Para pelayat membawa bendera Iran dan potret Ayatollah Ali Khomeini. Pemerintah Iran mengatakan lebih dari 100 petugas keamanan tewas selama protes terhadap krisis ekonomi yang melanda Iran. Sementara itu, Parlemen Iran memperingatkan bahwa pasukan militer Amerika Serikat dan Israel akan menjadi target sah jika Washington berani melancarkan serangan terhadap Republik Islam itu. Ancaman ini disampaikan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baghev Ghalibaf, di tengah gelombang protes nasional. مراقب باش مشاوره هایی که به تو برای حمله به ایران میدهند از جنس مشورت هایی نباشند که گفتی مشهد سقوط کرده است. لذا برای اینکه دچار خطای محاسباتی نشوی بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌دانیم و بر اساس نشانه‌های عینی تهدید اقدام خواهیم کرد. لازم بود این را به شما و به همه همپیمانانت در منطقه بگویم که اشتباهی محاسباتی نکنید که پشیمانی سودی نخواهد داشت. Di tengah ancaman militer Presiden Trump terhadap Iran, militer Amerika Serikat menyatakan telah bersiap untuk menyerang Iran.
Sementara itu, Israel tengah mengamati situasi panas antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara aksi protes di Iran masih memanas dan mulai melakukan aksi vandalisme, pemerintah pun bersuara agar Amerika tidak ikut campur dan memperkeruh suasana ketegangan di Iran. Ratusan warga berunjuk rasa di jalan-jalan Teheran, Iran menyusul kerusuhan yang sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Peserta unjuk rasa berkumpul di lapangan Kaj. Mereka protes karena memburuknya situasi ekonomi dan penurunan tajam nilai mata uang nasional. Sejumlah pengunjuk rasa pun membakar dan merusak kendaraan serta beberapa infrastruktur publik. Diketahui kerusuhan di Iran meningkat di tengah ancaman Amerika Serikat untuk menghukum Teheran atas potensi tindakan keras apapun. I heard that's also taking place in Iran. They named a street, the protesters. I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because that's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. Sementara itu, para demonstran pendukung pemerintah berkumpul di berbagai kota di seluruh Iran pada hari Jumat waktu setempat untuk menyuarakan dukungan mereka di tengah meningkatnya protes nasional. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menegaskan bahwa Republik Iran tidak akan mentolerir apa yang disebutnya sebagai penyabotase. Dirinya juga menekankan bahwa sistem politik Iran dibangun di atas pengorbanan yang sangat besar. با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد مزدوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه شما هر کی میخوای باش مزدور بیگانه که شدی برای بیگانه که کار کردی ملت رو مردود میدانه. Pemerintah Iran melalui Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa Amerika dan Israel berperan dan terlibat dalam kerusuhan yang berlangsung di Iran. Menurutnya ada upaya mengubah protes damai menjadi kekerasan. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap pangkalan militer ISIS di Suriah. Operasi militer ini diluncurkan usai ISIS menyerang pasukan dan penerjemah Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menunjukkan pesawat tempurnya yang lepas landas dari pangkalan udara dan menyerang target ISIS di Suriah. Serangan ini merupakan bagian dari operasi Hawkeye Strike yang diluncurkan Presiden Trump pada 19 Desember 2025 lalu. Serangan AS terhadap pangkalan militer ISIS di Suriah merupakan serangan yang kedua sejak Desember 2025. Sebelumnya pasukan ISIS telah menyerang 2 pasukan Amerika Serikat dan seorang penerjemah di Palmyra, Suriah hingga tewas.